Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Sri Wahyuni. Saya di sini adalah perawat dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang sedang praktik di sini. Nah, di sini saya akan melakukan praktik selama 7 hari. Boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Ibu Tia Siti Aisyah. Dengan Ibu Tia Siti Aisyah ya. Ibu biasanya senangnya dipanggil siapa? Ibu Tia. Berarti Ibu senangnya dipanggil Ibu Tia ya. Kok saya lihat dari tadi Ibu menggerak kepala ya? Gatal ya Bu? Kepala saya gatal. Baiklah Ibu, bagaimana kalau kita hari ini berbincang tentang kebersihan diri Bu? Ya. Nah, kira-kira untuk waktu yang diperlukan itu berapa ya Bu? 20 menit. Oh ya, Ibu Tia maunya 20 menit ya Bu. Nah Bu, kalau untuk tempatnya bagaimana Bu? Apakah Ibu nyaman di sini Bu? Sudah nyaman. Nyaman ya Bu? Baiklah Ibu, saya mau bertanya sedikit ya Bu. Nah, dalam sehari itu Ibu mandi berapa kali ya Bu? 1 kali. 1 kali ya? Nah, apakah hari ini Ibu sudah mandi? Sudah. Sudah ya. Nah, Sri mau tanya juga, menurut Ibu kegunaan mandi itu tuh apa sih? Supaya bersih dan terhindar dari kuman. Supaya bersih ya Bu. Terus apa sih alasan Ibu Tia itu sehingga tidak bisa merawat diri? Malas. Malas. Kenapa Ibu malas mandi? Karena saya tidak ada gairah untuk mandi. Tidak ada gairahnya ya. Nah, Sri juga mau tanya nih. Nah, menurut Ibu Tia tuh apa sih manfaat kalau kita menjaga kebersihan diri itu apa manfaatnya? Supaya badan kita sehat, tidak gatal-gatal. Nah, itu Ibu tahu. Tapi kenapa Ibu tidak mandi? Malas. Malas ya Saya Bu. malas. Oh iya, malas ya Bu. Nah, kira-kira tanda-tanda orang yang tidak merawat diri dengan baik itu seperti apa sih menurut Ibu Tia? Kotor, Kotor. Terus apa lagi? gatal-gatal, dekil, Dekil ya. Nah, kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri itu, nah masalah apa sih menurut Ibu Tia yang bisa muncul? panuan, mungkin gatal-gatal seperti yang saya alami. Oh ya, panuan ya Bu. Menurut Ibu Tia mandi itu seperti apa sih? Mandi itu membersihkan diri menggunakan air dan sabun. Ya. Nah, sebelum mandi itu apa sih yang biasanya Ibu Tia persiapkan itu apa? Handuk, Ya, terus? sikat gigi, sabun, sampo. Ya, benar sekali ya. Ibu Tia itu sebelum mandi kita memerlukan menyiapkan pakaian ganti yang bersih, handuk yang kering, sikat gigi, odol, sampo, dan sabun mandi. Nah, Sri mau tanya juga nih, menurut Ibu Tia tempat mandi itu di mana? Di WC. WC ya, benar sekali. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita ke kamar mandi sekarang? Apa Ibu Tia mau? Boleh. Kita ke kamar mandi ya. Kita bersih-bersih dulu. Bagaimana perasaan Ibu Tia sekarang setelah selesai mandi dan mengganti pakaiannya, Bu? Segar dan bersih. Segar dan bersih ya. Coba Ibu sebutkan lagi apa saja sih cara-cara mandi yang baik dan benar itu seperti apa yang sudah kita lakukan tadi. Pertama itu mengambil sikat gigi, kemudian diberikan odol, kemudian disikatkan ke atas, ke bawah, memutar, kemudian membasahi seluruh badan menggunakan air, mengambil sabun, terus digosokkan ke seluruh badan. Setelah itu bilas lagi menggunakan air, kemudian ambil sampo, kemudian memberi sampo ke rambut, kemudian dibilas lagi menggunakan air bersih. Ya, bagus sekali ya. Sekarang Ibu Tia sudah tahu bagaimana sih cara mandi yang baik itu. Nah, ternyata Ibu Tia masih memiliki kemampuan yang baik ya dalam menjaga kebersihan diri. Nah, kemampuan ini dapat Ibu terapkan di rumah setelah pulang nanti ya, Bu. Ya. Baiklah Ibu, sekarang kita buat jadwal hariannya ya, Bu. Nah, Ibu Tia mau berapa kali sehari mandi dan sikat giginya, Bu? 2 kali. Bagus, 2 kali ya, yaitu pagi dan sore. Nah, kalau pagi itu jam berapa ya? Jam 7. Jam 7. Kalau sore? Jam 4. Jam 4 ya, Bu. Baik Ibu, besok kita akan bertemu kembali untuk latihan berdandan ya. Ya. Kalau begitu, kita akan latihan berdandan besok pagi jam 7. Sebelum Ibu melakukan kegiatan mandi ya, Bu. Nah, Ibu Tia mau kita bertemu di mana nih? Di kamar saya aja. Oh ya, berarti kita besok bertemunya di kamar Ibu ya. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit pulang ya Bu. Permisi Ibu. Ya, terima kasih suster. Ya Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Yulia Adipenanda,
mahasiswa dari Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya melakukan praktek selama 7 hari. Dengan Bapak siapa ya? Sony. Bapak senangnya dipanggil Bapak apa? Sony saja. Baiklah Bapak Sony. Dari tadi saya lihat Bapak menggaruk-garuk kepala. Kepala Bapak gatal ya? Iya. Bapak, bagaimana kalau kita berbincang masalah mengenai tentang kebersihan diri? Baik. Mau berapa lama kira-kira kita ngobrolnya, Pak? Sekitar 5 menit. Oke, jadi Bapak maunya kita ngobrol selama 5 menit ya Bapak ya. Baiklah, mau di mana kita ngobrolnya? Di taman saja. Oh baiklah, kita ngobrol di taman saja ya Bapak ya. Berapa kali Bapak mandi dalam sehari? 2 kali. Apakah Bapak sudah mandi? Belum. Menurut Bapak apa kegunaan mandi? Untuk membersihkan badan. Apa alasan Bapak tidak bisa merawat diri? Karena saya malas mandi. Menurut Bapak, apa manfaatnya kalau kita menjaga kebersihan diri? Untuk agar supaya tubuh rileks. Tanda-tanda orang yang tidak bisa merawat diri dengan baik seperti apa? Bau badan, gatal-gatal, bau mulut. Kalau kita tidak teratur menjaga kebersihan diri, masalah apa menurut Bapak yang bisa muncul? Jorok, kotor, Mandi itu seperti apa? seperti untuk membersihkan diri. Sebelum mandi, apa yang biasanya Bapak persiapkan? Mencari handuk. Benar sekali. Bapak perlu menyiapkan pakaian ganti yang bersih, handuk kering, sikat gigi, odol, sampo, dan sabun mandi. Mana tempat mandi? Di kamar mandi, sungai. Benar sekali, kita mandi di kamar mandi. Bagaimana kalau kita ke kamar mandi sekarang? Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah cara mandi ya Bapak ya. Pertama, kita ambil gosok gigi, setelah itu taruh odol. Kemudian Bapak menggosok, memutar ya Bapak ya, atas ke bawah. Oh, gitu. Selanjutnya, buka pakaian Bapak, siram seluruh tubuh dengan air termasuk rambut dan kepala. Lalu ambil sampo sedikit dan gosokkan ke atas kepala Bapak sampai berbusa. Lalu bilas sampai bersih. Bagus. Sekarang ambil sabun dan gosokkan ke seluruh tubuh Bapak secara merata dan dimulai dari bagian sebelah kanan, lalu siram dengan air sampai bersih. Pastikan bersih, tidak ada sisa sabun yang menempel. Setelah selesai disiram dengan air sampai bersih, keringkan tubuh Bapak dengan handuk kering yang sudah disiapkan. Selanjutnya, menggunakan pakaian bersih yang sudah disiapkan. Baik. Bagaimana perasaan Bapak setelah mandi dan mengganti pakaian? Tenang karena saya dapat ilmu yang baru. Coba sebutkan lagi apa saja cara-cara atau langkah-langkah mandi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu menggosokkan gigi, terus sampo rambut, menyabunkan badan, lalu siram air ke seluruh tubuh. Bagus sekali. Sekarang Bapak sudah tahu manfaat dan cara mandi ya Bapak ya. Ya. Ternyata Bapak masih memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga kebersihan diri. Nah, kemampuan ini dapat dilakukan juga di rumah setelah pulang ya Bapak ya. Ya. Sekarang mari kita masukkan pada jadwal harian Bapak. Mau berapa kali sehari mandi dan sikat gigi? 2 hari sekali. Bagus, 2 kali, yaitu pagi dan sore. Kalau pagi jam berapa? Jam 7, Kalau sore? jam 5. Beri tanda N kalau dilakukan tanpa disuruh, beri tanda P kalau dilakukan dengan diingatkan, beri tanda T jika tidak dilakukan. Baik. Baiklah Bapak, kita akan bertemu kembali ya Bapak ya untuk latihan berdandan. Kalau begitu kita akan latihan berdandan jam 7 pagi ya Bapak ya, setelah Bapak melakukan kegiatan mandi. Ya. Bapak mau kita ketemu di mana? Di taman. Kita ketemu di taman ya Bapak ya, besok bagaimana? Baik. Baiklah Bapak, permisi Bapak. Nyonya masih ingat dengan saya? Saya lihat dari tadi Nyonya memegang kepala terus. Kenapa ya? Sakit. Bagaimana keadaan Nyonya setelah melakukan kegiatan mandi tadi? Bagaimana kalau hari ini kita ngobrolnya tentang berhias diri? Nyonya maunya berapa lama kita ngobrolnya? 20 menit ya. Jadi kita ngobrolnya 20 menit. Nyonya maunya ngobrolnya di sini atau di mana? Di sini. Kita
ngobrolnya di sini aja ya Nyonya. Nyonya setelah mandi. Baik. Apa yang Nyonya lakukan setelah Nyonya mandi? Ganti baju. Oh, baiklah, sekarang kita siap-siap untuk latihan berdandan ya. Mengganti baju. Nah, jadi untuk pakaian Nyonya pilih yang bersih dan kering. Berganti pakaian yang bersih itu 2 kali sehari. Sekarang coba Nyonya lakukan mengganti pakaian ya. Sudah. Nah, bagus sekali Nyonya, kerja yang bagus. Sekarang setelah mengganti pakaian yang baik, sekarang kita latihan berdandan ya, supaya Nyonya tampak rapi dan cantik. Kira-kira alat apa yang Nyonya butuhkan untuk kita latihan berdandan? Saya butuh sisir, bedak, kaca. Baiklah, bagus sekali. Kita membutuhkan sisir, bedak, dan kaca untuk kita latihan berdandan ya. Nah, tadi Nyonya udah ganti pakaiannya kan, udah rapi. Sekarang coba Nyonya sisir rambutnya. Nah, bagus. Sekarang Nyonya pakai bedaknya ya di muka. Nah, bagus sekali. Sekarang Nyonya sudah tampak rapi dan bersih ya. Gitu. Nah, bagaimana sekarang keadaan Nyonya perasaan Nyonya setelah melakukan dandan? Tenang, segar. Iya benar, Nyonya sudah tampak cantik dan segar ya. Sekarang kita masukkan ini ke dalam jadwal harian ya. Nyonya lakukan secara mandiri. Sehabis Nyonya mandi, lalu Nyonya melakukan sisir seperti tadi. Nyonya memakai bedak seperti tadi. Untuk Nyonya latihan berdandan ya. Untuk hari ini sudah cukup. Kalau dilakukan tanpa disuruh, nanti Nyonya lakukan secara mandiri ya. Ya. Begitu nanti kita latihan cara makannya nanti siang ya, sesuai jadwal pada Nyonya Pipi. Saya izin pamit dulu, nanti kita akan bertemu lagi di ruang makan nanti siang sesuai jadwal makan Nyonya ya, untuk latihan makan. Ini sih. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Pagi. Baik Pak, bagus ya, udah terlihat rapi hari ini ya. Bapak, perasaannya bagaimana pagi hari ini Pak? Cukup tenang. Tenang, baik Bapak ya. Baik Bapak, pagi ini kita akan melakukan bagaimana cara makan yang baik pada Bapak. Dan waktunya mungkin sekitar 3-5 menit dan kita lakukan di sini ya Pak, supaya lebih rileks karena berada di luar ruangan juga ya Pak. Baik, bagaimana Pak? Bisa kita tindakannya ya Pak? Bisa. Baik Bapak, kira-kira menurut Bapak sebelum makan itu sebaiknya kita melakukan apa Pak? Cuci tangan menggunakan sabun. Ya baik, benar ya Pak, sebelum makan itu ada baiknya kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah, setelah mencuci tangan, Bapak biasanya mengambil makan di atas meja menggunakan piring dan juga bisa mengambil sendok dan garpunya ya Pak ya. Nah, setelah itu baru Bapak bisa makan. Bapak bisa berdoa terlebih dahulu. Bapak bisa makan dengan pelan-pelan dan mengunyah, jangan lupa ya Pak ya, mengunyah dengan pelan-pelan. Selanjutnya, jika Bapak selesai makan, Bapak bisa membereskan kembali piring dan gelas yang telah Bapak gunakan, kembalikan ke tempat semula. Bapak cuci tangan dengan air dan sabun kembali ya Pak. Setelah itu Bapak bisa mengeringkan tangan. Begitu ya Pak ya. Ngerti ya Pak ya? Ngerti. Nah, baik Bapak, Bapak gimana nih perasaannya setelah kita belajar bagaimana cara makan yang baik dan benar itu Pak? Senang hari ini karena saya mendapatkan ilmu yang baru dari suster. Nah, baik ya Pak, pasti bisa dilakukan ya Pak ya. Ya. Baik Bapak. Tindak lanjut pasien. Selanjutnya, untuk tindak lanjut pasien, masukkan ke dalam jadwal harian pasien setelah habis mandi, berdandan, dan juga cara makan yang baik dan benar. Beri tanda M atau mandiri jika pasien melakukannya tanpa disuruh. Beri tanda B atau bantuan jika pasien melakukannya tapi harus diingatkan oleh perawat terlebih dahulu. Dan beri tanda T atau tidak sama sekali jika pasien tidak melakukan tindakan tersebut. Baik Bapak, besok kita akan bertemu kembali untuk berlatih bagaimana caranya BAK dan BAB yang baik dan benar ya Pak. Baik. Pak, kalau begitu besok pagi jam 10 kita akan memulai bagaimana latihan cara BAK dan BAB yang benar. Atau pada mungkin kapan Bapak mau BAB dan BAK ya Pak? Ya. Untuk tempatnya besok kita sesuaikan ya Pak. Selamat siang Nyonya Wahyuni. Siang, Sus. Baik, apakah Nyonya telah melakukan jadwal harian yang telah kita lakukan kemarin? Sudah kok, Sus. Bagus sekali, Nyonya Wahyuni telah melakukan semua latihannya secara mandiri. Kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Nyonya Wahyuni siang hari ini? Perasaan saya hari ini kurang baik, Sus.
Baik Nyonya Wahini, bagaimana kalau kita melakukan latihan cara BAB dan BAK yang baik dan benar? Baik, Sus. Kita akan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Bagaimana menurut Nyonya Wahini? Oke, Sus. Tidak apa, Sus. Karena kita akan melakukan latihan cara BAB dan BAK yang baik, maka kita akan latihan langsung di tempat BAB dan BAK ya. Oke, Sus. Tidak apa, Sus. Kalau boleh saya tahu, menurut Nyonya Wahini, di mana kita tempat BAB dan BAK yang benar? Menurut saya di WC atau di ruangan tertutup, Sus. Benar sekali Nyonya Wahini. Jadi kita BAB dan BAK di ruangan tertutup dan ada saluran pembuangan kotoran. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk BAB dan BAK di sembarangan. Sekarang coba Nyonya Wahini sebutkan bagaimana cara kita membersihkan setelah kita BAB atau BAK atau sering disebut dengan cebok. Pertama, Sus, kita bersihkan area pantat atau bokong yang kotor dengan air bersih, Sus. Setelah itu, kita juga harus membersihkan kotoran kita habis BAB atau BAK dengan air yang bersih atau air yang mengalir. Setelah itu, kita juga tak lupa untuk cuci tangan, Sus, agar bersih, Sus. Bagus sekali Nyonya Wahini. Jadi cebok itu adalah cara kita membersihkan bokong kita tempat keluarnya BAB dan BAK. Kemudian setelah kita cebok, ada baiknya kita menyiram WC dan memastikan tempat kita BAB dan BAK tetap bersih. Kemudian baru Nyonya Wahini mencuci tangan setelah cebok tadi ya. Baik, Sus. Nah, sekarang bagaimana perasaan Nyonya Wahini setelah kita belajar cara BAB dan BAK yang baik dan benar? Wah, Nyonya Wahini terlihat tersenyum dan wajahnya kembali segar ya. Perasaan saya sudah cukup baik, Sus. Mari masukkan pada jadwal harian. Nyonya Wahini, sehabis Nyonya Wahini melakukan mandi, kemudian melakukan cara berdandan dan cara makan yang baik dan benar, jika Nyonya Wahini merasakan keinginan BAB atau BAK, Nyonya Wahini dapat melakukan latihan yang telah kita lakukan. Kemudian, beri tanda M atau diri kalau dilakukan disuruh, beri tanda B kalau dilakukan dengan bantuan, atau kalau diingatkan baru dilakukan, dan T tidak melakukan. Akhiri pertemuan ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa hubungi suster lain yang ada di ruangan ini ya. Kalau begitu, suster permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus. Terima kasih ya, Sus.